Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hera dan kita kali ini akan mengomentari video dari channel Isa dan Islam. Jadi ini adalah channel sesat, ya. Dia memperbaikkan fakta, ya. Jadi dia pura-puranya dia ini adalah channel Islam gitu kan, bahas tentang Islam. Padahal guys, ini adalah channel Kristen gitu. Nah, kita akan hati-hati kalau anak anda ya, jangan sampai menonton channel ini karena ini berbahaya guys, ini merusak akidah dan kita tentu bertanggung jawab untuk meluruskannya gitu. Oke, kita akan langsung nonton videonya dan akan kita komentari guys. Umat Islam sangat menghormati Isa Al-Masih. Namun anehnya, banyak yang belum pernah mendengar kisah Isa yang lengkap. Sangat penting bagi mukmin untuk mengetahui kebenaran tentang Isa Al-Masih, karena ia punya pengaruh besar untuk keselamatan kita. Tidak, keselamatan kita bergantung pada Nabi Muhammad SAW. Isa itu keselamatannya yang bergantung pada dia adalah kedua suku Israel, ya. Dimana dia kitab dikatakan, dia mengatakan sendiri ya, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel, ya. Lalu dia minta kepada muridnya, janganlah kalian pergi ke Samaria, ke kota-kota lain, ya, di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Apalagi Quran, ya, jelas sekali mengatakan Isa diutus hanya untuk Bani Israel saja, guys. Jadi bukan untuk keselamatan kita, tapi keselamatan Bani Israel dan pada waktu itu aja, guys. Kalau sekarang kita wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ingin tahu kisah Nabi Isa yang benar? Tonton kisah ini. Ratusan tahun sebelum Isa lahir, ada beberapa nabi yang meramalkan kedatangannya. Sepanjang hidupnya, Isa menggenapi sekitar 300 ramalan para nabi tersebut. Salah satunya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan Nah, ini diambil dari Alkitab ya, guys ya. Jadi yang terkecoh ya, ini di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 ya. Jadi bukan dari Quran sama sekali. Ini memang adminnya Kristen nih, guys. Jadi dia berusaha menyusup untuk merusak akidah umat Islam. Jadi kita harus waspada ya. Ini berbahaya. Kalau sebenarnya kalau apa ini perlu apa, guys? Perlu disikapi yang serius nih channel kayak gini, guys. Ya. Soalnya jadi jujur gitu. Bikin aja udah ini Yesus atau apa gitu kan. Lebih fair gitu. Jangan berpura-pura mengatakan Isa tapi sebenarnya dia ambil sumber Alkitab dan dia akan berbohong, guys. Kita akan lihat nanti kebohongan yang sangat keji akan dibuat dia gitu kan. Dan itu biasa dilakukan di videonya di kontennya channel Isa Islam ini, guys. namakan dia Immanuel. Sebelum kelahiran Isa, malaikat Jibril menemui Maryam, ibu dari Isa. Jibril memberitakan bahwa Maryam akan melahirkan seorang bayi yang spesial, walau ia masih perawan. Setan tidak menyentuh Isa ketika ia lahir. Beberapa tahun kemudian, saat Isa Ya, tadi Maryam ibunya Isa digambarkan dengan tidak menutup aurat, guys. Ya, kita tahu betapa mulianya ibunda Nabi Isa ya. Beliau selalu menutup auratnya dan selalu menjaga dirinya dari kehormatan dari lelaki, guys. Jadi nggak sesuai dengan digambarkan yang seharusnya kepada ibunya Nabi Isa, yaitu Siti Maryam, guys. umur 12 tahun, ia pergi ke Bait Allah dan berdiskusi bersama para alim ulama Bani Israel. Semua orang yang mendengarkan kata-kata Isa merasa keheranan akan pengertian yang dimilikinya dan jawaban-jawaban yang dilontarkannya. Setelah beranjak dewasa, Isa Al-Masih melakukan banyak sekali mujizat. Misalnya, menyembuhkan orang buta, lumpuh, dan yang kusta. Isa meredakan badai dan memberi makan lebih dari 5.000 orang dari 5 roti dan Ya, atas pertolongan Allah ya. Dia sebelumnya minta itu kepada Allah gitu kan. Baru Allah tolong. Jadi itu semua dia juga berkata, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, guys. Kecuali dia yang memberikan aku kekuatan gitu kan. 2 ikan. Isa bahkan pernah membangkitkan orang mati. Selain itu, Isa mengajarkan ajaran-ajaran yang unik. Isa berkata, kasihilah mereka yang menyeterui kamu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Ya, itu adalah pengenapan dari hukum Taurat. Tapi dia juga berkata di Alkitab ya, janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jangan menyangka ya, dia datang itu untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi sini banyak orang Kristen itu tidak mengerti. Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Berarti dia hukum Taurat itu yang sudah ada kan digenapinya sehingga lengkap. Sama misalnya ke saya, anak saya minta jajan kan, Pak minta jajan gitu kan, saya kasih 8.000. Anak saya bilang kan, genapin 10.000 dong Pak. Apa yang saya lakukan? Apakah saya ambil uangnya 8.000? Enggak, saya akan tambah 2.000 guys. Jadi sehingga genap di 10.000 gitu. Nah, kalau menghilangkan untuk mengganti, berarti Anda ambil 8.000-nya ya, Anda ganti dengan uang 5.000, itu baru menghilangkan dan mengganti guys. Jadi sekali lagi menggenapi. Nah, contohnya ada lagi nih contoh. Kayak tadi kan kata dia hukum apa? Kasihlah musuhmu ya. Jadi gini ya. Apa hukum Taurat itu yang berlaku adalah janganlah kau merasa kasihan kepadanya. Yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus berkata, tapi aku berkata kepadamu ya, berarti tambahnya ya. Jadi boleh kita tadi itu boleh, nggak dilarang ya. Hukum Kristus itu nggak dilarang, tapi aku berkata kepadamu tuh ya kan ditambahkannya sehingga genap yaitu kasihlah musuhmu itu. Jadi Anda boleh pilih. Anda mau dilakukan hukum Kristus atau Anda kasih musuh Anda guys. Jadi boleh dua-duanya gitu, ya kan? Isa juga menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun Ya, itu maksudnya waktu zaman dia sebelum Nabi Muhammad diutus. Juga pada masa dia sesudah Nabi setelahnya seperti Nabi Musa dan lain sebagainya. Karena ingat, Nabi-Nabi itu adalah jalan menuju Allah gitu, ya kan. Nah, pada waktu itu Yesus sendiri. Nah, pada zaman Musa ada dua, Musa dan Harun. Berarti jalannya dua, Musa dan Harun gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang zaman jalannya adalah Nabi Muhammad gitu. Jadi Isa sudah tidak sudah tidak berlaku lagi sebagai jalan. Jadi jalan Isa sudah diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin juga gitu. Zaman Musa dan Harun jalannya itu mereka diganti oleh Yesus ketika Yesus datang. Jadi sekali lagi dia adalah jalan kepada Bapa ya melalui dia pada waktu itu guys. Jadi nggak ada jalan lain kecuali melalui dia pada waktu itu. Sekarang sudah kita harus jalan lain tuh nggak ada kecuali lewat Nabi Muhammad guys. Jadi udah harus ikuti Nabi Muhammad kita sekarang guys, bukan ikuti Yesus lagi. datang kepada Sang Bapa Allah kecuali melalui aku. Ayat ini menunjukkan bahwa Isa berfokus untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Ya, jadi Allah tuh menyuruh dia untuk menggenapi hukum Taurat yang terpernah Nabi dengan menggenapi dengan menambah hukum-hukum baru guys, yang tidak bertentangan dengan hukum Taurat ya, bahkan kayak contoh hukum cerai. Di Taurat kita lihat ya, itu adalah kalau menceraikan istri kita harus kasih surat cerai kepada istri. Tujuannya untuk apa? Agar supaya istri nanti ketika menikah dengan pria lain ya, dia baiknya tenang hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada cekcok. Kenapa? Karena sudah ada surat itu guys, bukti kalau memang perempuan ini sudah cerai. Kalau nggak ada surat kan bahaya ntar, bisa si klaim laki-lakinya mengklaim lagi. Makanya butuh surat bukti kalau mereka sudah bercerai. Dan yang kedua ya, Yesus tambahkan ya, jadi itu hukum Taurat itu berlaku. Yesus tambahkan ya dengan haram menceraikan wanita ya kalau dia tidak berzina guys. Nah, jadi Anda boleh menceraikan seorang wanita apabila dia berzina. Kalau dia tidak berzina nggak boleh guys. Nah, kalau Anda paksa menceraikannya ketika dia tidak berzina, nah ketika dia nikah lagi, ya kan, dia sama dengan berzina. Alias Anda yang menanggung dosanya karena Anda membuat dia berzina ya. Jadi kenapa? Karena Anda menceraikannya melanggar hukum. Karena hukum yang Yesus katakan adalah harus zina baru boleh diceraikan. Kalau tidak nggak sah, dalam artian Bapak nanti bisa melakukannya, tapi kalau wanita ini sempat nikah lagi ya, Anda adalah membuat dia berzina gitu guys. Jadi itu Anda tanggung akibatnya. Jadi itu yang diajarkan oleh Isa. Walau Isa mengajarkan kasih dan melakukan banyak mujizat, ada orang yang ingin membunuhnya. Injil mencatat, mulai dari hari itu. Ya, karena kenapa? Karena mereka mengira ia menyamakan diri dengan Allah itu. Pas saya suka katakan kan, bukankah di Tauratmu, di kitabmu tertulis bahwa kamu adalah Allah gitu. Jadi di kitab orang Yahudi nih guys, orang-orang Israel ini disebut di situ kalau kamu adalah Allah. Jadi orang Yahudi, orang Israel disebut adalah Allah gitu. Kamu di sini adalah orang Israel. Jadi disebut di situ di kitab suci itu ya. Bukankah disebut di situ kata Yesus kan? Di kitab suci kamu adalah Allah. Nah, berarti artinya maksudnya Yesus yang bilang kalau dikatakan kamu adalah Allah kan kamu kan Allah. Berarti nggak apa-apa kata itu gitu. Bukan berarti kata-kata kamu adalah Allah tuh kamu Allah gitu. Nah, sama kayak saya.
Nah, saya kata Yesus kan, apa perbuatan baik yang mana yang membuat kalian hendak ini membunuh aku gitu, melempar aku gitu kan. Nah, jadi Yesus mengatakan, "Kau kan telah berbuat baik," gitu. Itu kata 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 orang yang Israel ini kan, "Kami bukan karena perbuatan baikmu kami ingin memperi engkau, tapi karena apa namanya engkau hendak menyamakan dirimu dengan Allah," gitu. Lalu Yesus bilang tadi kan, "Bukankah kamu juga di kitab di Taurat juga disebut adalah kamu adalah Allah gitu kan?" Nah, jadi maksud itu guys, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi mereka ini salah sangka gitu kan. Tapi tetap aja orang Israel ini tetap melemparnya gitu guys. Karena memang salah paham gitu kan. Nah itu yang terjadi. Kenapa dia mau dibunuh gitu Mereka kan. sepakat untuk membunuh dia, Isa. Tetapi Isa tidak takut. Mengapa? Nah ya gini. Spesial kitab ya. Ini panjang guys ya. Jadi gini ya. Waktu itu Isa habis melakukan pekerjaannya yaitu melakukan banyak mukjizat. Menyembuhkan orang sakit dan segala macamnya. Nah, lalu orang Yahudi ini nggak puas gitu, ya kan? Dia minta lagi mujizat lain gitu. Jadi pengen buktikan gitu. Dia memang memang orang yang diutus gitu kan, memang utusan Allah gitu. Lalu ya apa kata dia? Kata Isa ya, kata Nabi Isa ya di versi Alkitab, "Angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, ya, tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus, ya, Nabi Yunus. Ya, seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia, yaitu Yesus itu, yaitu aku kan, kata dia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi." Nah, itu versi Alkitab ya, versi Alkitab. Berarti kalau kita lihat versi Alkitab itu ya, berarti kejadian penyaliban itu ya, Yesus itu disimpan Allah di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, sama kayak Allah menyimpan Yunus di dalam perut ikan. Jadi mereka tidak mati karena dikatakan tinggal berarti bukan mati. Kalau mati berarti bukan mukjizat, bukan tanda, karena dia hidup di dalam perut ikan itulah dan di dalam perut bumi itulah, rahim bumi itulah, maka dikatakan mukjizat karena mereka berdua hidup guys itu. Jadi kalau Yunus di dalam perut ikan, Yesus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi kejadian di salib itu, Yesus itu diamankan di dalam rahim bumi. Nah, jadi 3 hari dia dari Jumat itu disalib, sore itu diturunkan dan dimasukkan ke dalam kuburan gua gitu kan. Padahal itu kan Yesus, tapi orang yang serupakan dengannya, bukan Nabi Isa ya, orang yang serupakan dengannya. Jadi makanya ketika hari Minggu pagi itu murid-muridnya melihat itu melongok ke dalam kuburan itu kosong gitu, ya kan? Karena dia nggak pernah di situ. Dia ada di dalam rahim bumi. Nah, jadi waktu itu selama berapa kemudian dia menyempatkan diri gitu. Jadi dia menyamar sebagai apa gitu. Nah, pada hari berikutnya lagi ketika murid-muridnya itu sedang ada di tempat tempat perjamuan gitu kan. Mereka lagi kumpul gitu kan. Nah, dia datang guys, Yesus ini. Nah, bisa dia datang dan dia ini versi Alkitab ya. Dia datang habis itu dia mengatakan mereka ini takut guys, takut mereka. Seakan-akan melihat hantu itu kan. Karena mereka taunya kabar Nabi Isa ini sudah dibunuh, sudah mati di pakai salib kan gitu kan. Nah, padahal faktanya tidak, dia ada di dalam bumi guys, 3 malam tinggal gitu kan, hidup. Nah, jadi baru muncul dia, lalu katanya, "Kenapa kalian takut? Kayak melihat hantu gitu kan?" Karena mereka taunya Yesus Nabi Isa ini sudah mati gitu. Padahal itu bukan dia. Lalu kata dia kan, "Kan tidak percaya ini aku," gitu. Dalam artian dia pengen bilang, "Ini aku masih hidup, aku nggak mati di salib gitu. Aku dalam artian dia pengen berkata kalau dia tuh sebenarnya diselamatkan, disimpan di rahim bumi." Pasal kita kan 3 hari 3 malam. Pas kejadian penyaliban itu kan. Lalu kata dia, "Kalau tidak percaya kemarilah, pegang rabalah, peganglah tangan dan kakiku. Inilah aku," gitu kan. Lalu banyak meraba, oh maunya senang, ternyata memang dia belum mati gitu kan. Nah, lalu kata dia, bahkan dikata ini kan, "Adakah kalian yang bisa dimakan?" Ya, akhirnya mereka memberikan dia ikan goreng dan dia memakan dengan lahap guys. Jadi itu membuktikan ya kalau dia tuh nggak pernah mati gitu, belum mati gitu guys. Ya, karena kalau orang mati ya itu dia tinggal roh gitu, jasadnya udah mati, roh yang jalan. Jadi orang tuh karena dikira Yesus itu mati, makanya rohnya muncul, ternyata bukan, Yesus yang masih utuh yang muncul, berarti dia belum mati guys, karena orang mati tinggal roh aja gitu kan. Nah, jadi itu poinnya di situ guys. Jadi ya itu versi dari Kristen, dari kitab. Nah, versi Islam ya, eh, itu Nabi Isa diselamatkan ya ketika malam itu mau ditangkap itu ya. Dia berkata kepada murid yang soleh ya, "Siapa yang mau menggantikan aku?" Ya kan. Nah, lalu satu murid ya yang soleh katanya, "Aku." Kata Nabi Isa, "Tidak." Sampai 3 kali guys, baru akhirnya Nabi Isa berkata, "Kamulah orangnya," gitu. Nah,
Jadi dia menggantikan Nabi Isa, dan Nabi Isa tuh dia diangkat ke langit melalui atap loteng guys, lubang di atap itu diangkat ke langit. Nah itu versi dari Islam. Nah kalau dikatakan sini Isa tidak takut, ya ini bohong kalau versi Alkitab. Saya lagi ya, versi Alkitabnya Isa tuh sangat takut ya. Buktinya apa? Ada baca di Alkitab ya. Jadi gini ceritanya. Nabi Isa itu ketika mau ditangkap itu dia lari ke taman, sembunyi di taman Getsemani di tengah malam buta. Ini versi Alkitab ya, versi Kristen. Di tengah malam buta pergi ke taman Getsemani, sembunyi di tengah hutan yang lebat. Taman Getsemani itu kan masih hutan guys, jadi lebat tengah malam buta. Anda bayangkan tuh kan, memang sembunyi itu kan, memang cari tempat gelap dan lebat gitu, sehingga susah ditemukan. Nah tapi di pintu gerbang dia menyuruh dua muridnya untuk berjaga-jaga di situ, karena tentu dong, karena itu pintu masuk kan, jadi tempat orang tuh pasti melewati situ dulu sebelum menangkap dia di tengah itu. Jadi dia masuk ke dalam lebih jauh. Tapi disuruh muridnya kan, dia berkata kepadanya, adakah kalian uang untuk membeli pedang? Kata muridnya, enggak ada, kami cuma ada jubah. Oke, kata Yesus, pergilah jualah jubah ini dan belilah pedang itu. Lalu muridnya menjual jubah itu dan beli pedang. Mereka dapat pedang kan. Nah, lalu Yesus katakan kan, Nabi Isa katakan, berjagalah di sini, ya. Aku akan dia membawa muridnya satu lagi dan masuk ke dalam guys. Nah di situ di tengah-tengah hutan Getsemani dia maju selangkah dan sujud dan berdoa guys. Dia ketakutan sekali, ya kan? Ketakutan sampai titik darah keringatnya itu titik darah yang berjatuhan. Nah dia berdoa ya, saking takutnya. Ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, berlalulah seperti yang engkau kehendaki, bukan yang aku kehendaki. Nah maksudnya gini, dia berharap dia bisa lepas dari bahaya itu guys, karena dia takut sekali gitu kan. Nah tapi kalau nggak bisa ya sudah, seperti yang dikehendaki sama Allah saja, bukan dia yang kehendaki. Tapi kalau bisa dia selamat gitu guys. Nah lama datanglah orang Yahudi ini, orang Israel ini. Ternyata mereka membawa pasukan Romawi. Nah Nabi Isa melihat itu ya. Saya sebut Nabi Isa kenapa? Karena sini Nabi Isa, padahal sebenarnya itu Yesus kalau bahasa kita. Tapi ya sudah, kita pakai Isa aja ya, biar gampang dicerna, karena di sini dia memakai nama Isa, padahal sebenarnya Yesus itu guys, kisah Yesus. Nah jadi Nabi Isa itu mengatakan, dia melihat ternyata orang-orang Yahudi ini orang Israel membawa tentara Romawi. Wah nggak kelawan sama muridnya kan dua tadi bawa pedang. Apa dikatakan dia? Karena Yesus ini tahu tidak melawan daripada jatuh korban kan, dia bilang, diberitakan pada muridnya untuk jatuhkanlah pedang kalian gitu. Nah jatuhlah pedang kalian. Nah, akhirnya di situ Yesus dibawa dan disalib. Itu versi dari Alkitab ya. Padahal ya guys ya, itu bertentangan dengan yang tadi saya katakan ya. Yang mana dia tuh sebenarnya disembunyikan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam gitu. Nah jadi ada di situ ketidaksinkronan gitu antara kisah itu. Nah ya kan. Nah jadi sekali lagi di situ Isa ini ketakutan guys, ya ketakutan sekali dia. Nah bahkan di yang satu dia berkata, Elai lama sabatani gitu kan, Allahku kenapa engkau meninggalkanku? Dia takut karena ditinggalkan guys, karena dia tahu kekuatan itu besar dari Allah semuanya. Kalau ditinggalkan berarti dia nggak punya kekuatan apa lagi gitu kan. Nah, makanya dia mati terbunuh disalib. Itu versi dari Kristen. Padahal ada ayat lain yang bertolak belakang di mana dia tuh mengatakan bahwa dia tuh tinggal di dalam bumi 3 hari 3 malam, dan tadi dia makan ikan goreng kan, buktikan dia belum mati. Jadi ini ada dua versi dari kitab ya, dan Anda harus percaya yang mana. Nah Anda tentu mengerti maksud saya ya. Tentu yang logis itu adalah kata-kata Yesus sendiri, di mana dia mengatakan dia tinggal di dalam bumi 3 hari 3 malam. Artinya dia tidak salib, padahal dia datang dengan membuktikan dia makan ikan goreng kan, berarti dia nggak pernah mati guys. Itu versi yang benar. Nah, kitab aja dua versi gitu kan, kalau ada sedang ngambil kisahnya guys gitu loh. Karena tujuan Isa datang ke dunia adalah untuk menanggung dosa semua. Bohong ya. Yesus katakan ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyelesaikan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk menyelesaikannya, melainkan untuk mengenapinya, alias untuk menambah sehingga lengkap. Jadi nggak ada yang ngomong tentang dosa, nanggung dosa. Dia juga katakan ya, ketika tuh ada anak-anak ya, dan tuh anak tuh dilarang main sama dia, mendekat ke dia. Lalu katakan dia kan, biarlah anak-anak itu mendekat kepadaku, sungguhnya mereka adalah empunya kerajaan sorga. Jadi anak-anak itu guys suci, empunya kerajaan sorga. Nah, sama dengan kepercayaan dalam Quran juga begitu kan, bahwa kita semua suci. Nah, jadi kita baru berdosa ketika dihitung dosa itu ketika sudah akil balik, karena kita sudah bisa memilih. Anak kecil nggak dosa guys, itu logis. Nah mungkin anak kecil tuh nanggung dosa bapaknya,
Bapak mamanya salah ya bapak mamanya. Masa bapak mamanya mencuri anaknya kena gitu kan, itu bukan ajarannya logis gitu. Dan itulah yang diajarkan oleh channel ini gitu. Padahal Isa datang bukan untuk menanggung dosa seluruh manusia, tapi untuk mengajarkan bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa satu-satunya Tuhan. Sudah. manusia dan menjadi jembatan antara manusia. Ingat ya, jalan bukan jembatan. Ya, jalan menuju Allah ya, sama kayak nabi lainnya juga jalan juga gitu. Bukan hanya Yesus saja. Ya, dengan Allah. Menurut kesaksian Al-Quran, hadis, dan Injil, Isa lahir suci dan masih suci. Sehingga ia dapat menanggung. Bohong ya. Semua anak kecil ya itu lahir suci ya, semuanya. Siapapun dia, maupun anak dari orang kafir sekalipun tetap lahir suci. Karena yang menjadikan anak kecil itu ya, anak bayi itu ya menjadi kafir ataukah dia beriman, itulah orang tuanya ya. Nah, karena dia belum dapat memilah sendiri guys. Nah, nanti ketika dia sudah akil balik ya, sudah seperti sunat ya, udah cukup umur lah, baru itu dihitung dosa karena dia bisa milih, udah ngerti dia kan. Nah, jadi nggak bohong kalau dikatakan dia dapat menanggung dosa kita dengan manfaat salib, itu versi dari Kristen yang saya bilang tadi gitu. Makanya ini bukan channel Islam ya, sekali ini channel Kristen nyamar jadi channel Islam gitu. Makanya kita harus hati-hati ya, ini merusak akidah ya. Jangan sampai anak kita tertipu, dan anak-anak kita nonton ini gitu. Wih, Islam, ini channel Islam ya? Enggak, ini mengajarkan kesesatan guys. Ini adalah ajaran Kristen gitu kan. Jadi ini berbahaya situs ini kan. Saya nggak tahu pemerintah kita kemana gitu kan, kok bisa lolos. Kalau saya pemerintah, ini channel udah saya minta pertanggungjawaban nih guys ya kan. Kenapa Anda buat channel seperti ini gitu kan? Kalau Anda mau bahas Islam silakan, nggak dilarang bahas Islam gitu kan. Meskipun sebenarnya nggak boleh karena Anda tuh agama Kristen kan, tidak percaya Quran, tidak percaya hadis, kenapa ada bahas? Nah, kalau kami Muslim bahas Alkitab itu wajar. Kenapa? Kami beriman kepada kitab-kitab diturunkan sebelum Quran, dan kami beriman kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad kan, dan tidak percaya Quran kan? Maka kami wajar guys, itu di Alkitab itu sebagai referensi kami untuk menerangkan, untuk membuktikan bahwa benar kata Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah tentang manusia, juga ajaran nabinya juga diubah ya oleh manusia lainnya gitu guys. Nah, ada wajar, tapi mereka ini tidak wajar, tapi ya sudah lah. Tapi kalau gini kan caranya nggak elok guys gitu ya kan, pura-pura Isa dan Islam tapi sebenarnya mengadakan Kristen. Ini namanya kristenisasi terselubung gitu. Kenapa nggak terang-terangan aja gitu kan? Ini terselubung guys gitu, menyasar pura-pura Isa dan Islam lalu menyasar kaum muslimin, padahal faktanya kristenisasi gitu, mengajarkan Yesus mati salib lah ya kan, menembus dosa lah. Padahal jadi pun dia katakan adalah sumbernya Quran, hadis, dan Alkitab. Bohong ya, itu sumber dari Alkitab ya, itu pun Alkitab dua versi ada ya. Jadi saya lebih percaya versi Alkitab yang mengatakan Yesus tidak mati salib, tapi dia tuh untuk mengajarkan untuk melaksanakan hukum Taurat yang kita pernah nabi guys gitu loh, yang mana itu tidak meyakini akan dosa warisan ya. Justru kita tuh hukum Taurat kita tuh, siapa yang berbuat salah dia akan nanggung dosanya, siapa yang berbuat baik dia akan mendapat kebaikannya guys. Itu bunyi hukum Taurat. Jadi sekali lagi Yesus datang bukan untuk menjadikan hukum Taurat yang para nabi, tapi mengenapinya dengan lebih baik lagi dari itu gitu. Jadi nggak ada mengganti, itu nggak ada guys, dengan salib nggak ada gitu kan. Kita sama-sama lagi video guys. Dosa kita dengan wafat di salib seperti tercatat dalam Injil, Al-Quran, dan catatan. Bohong ya. Al-Quran mengatakan ya bahwa yang mereka salib bukanlah Isa, tapi orang yang serupakan dengannya. Jadi Isa dengan salib versi Quran. Ini berbohong guys. Jelas sekali ini channel berbohong gitu kan. Kok tega gitu kan, memalukan sekali guys. Anda kalau mau melakukan kristenisasi, lakukan saja gitu. Jangan menipu seperti ini guys ya. Kalau dikatakan tetap Injil oke ya, Injil yang mana dulu gitu kan? Injil yang dibuat oleh tangan manusia, itu maksud Anda oke. Ini udahlah Injilnya salah, Injil yang asli nggak gitu. Itu kalau Injil yang ubah tangan manusia ya. Nah, di Al-Quran lagi kata dia kan, luar biasa guys. Ini memang penipuan terbesar abad ini ya, berbahaya ya. Kalau Anda punya wewenang, Anda bisa eksekusi situs ini ya. Anda minta pertanggungjawaban dari adminnya ya. Tapi kalau saya ya sudah saya dakwakan aja. Mungkin Anda punya wewenang, Anda bisa ngurus itu kan. Kominfo mana itu? Kominfo mana? Menteri Menteri Komunikasi dan Informasi mana ya? Departemen Komunikasi dan Informasi mana nih?
karena tidak bergerak untuk mengatasi kayak gini kan. Kalau misalnya dia kristologi, oke silakan, kayak seperti itu masih bisa kita dakwahin. Jadi memang terang-terangan kan, ini terselubung guys, luar biasa susah dideteksi gitu kan. Ini bahaya akidah anak-anak Islam, anak-anak Muslim kita menonton kayak gini ya. Jadi kalau anda orang tua ya, kedapatan anak anda nonton gini langsung langsung apa guys, langsung marahin, langsung kasih tahu ini bukan channel kita nak, ini channel sesat, channel Kristen yang hendak memurtadkan kita gitu kan, pura-puranya apa tentang Islam dan Isa padahal tentang Kristen gitu guys. Nah ini berbahaya ya. Sejarah. Lalu di mana Isa sekarang? Menurut Injil dan Al-Quran, ia masih hidup di surga. Tidak ya, menurut Al-Quran dia ada di langit ya, cuma kita tahu langit berapa, menunggu nanti datangnya Imam Mahdi. Jadi gini ceritanya guys ya, nanti ya versi Alkitab dia katakan ya, dia akan pada yang terakhir ya, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan dengan namamu, berbuat dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat dengan namamu ya. Berarti siapa mereka ini? Orang Kristen. Nanti orang Kristen kita akan keduanya, nanti dia orang Kristen akan datang kepadanya dan memanggil dia Tuhan dan menagih janji gitu, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mujizat dengan namamu dan melakukan banyak mujizat dengan namamu gitu kan. Nah apa kata dia? Pada saat itulah aku berkata kepada mereka semua, nyalakan semua hadapanku, aku tidak pernah mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Jadi kenapa dikatakan gitu? Kenapa diusir Yesus dan dikatakan tidak kenal? Karena dia tidak pernah mengajarkan itu guys, tidak pernah mengajarkan dia Tuhan atau memakai namanya gitu kan, bagi menyembahnya. Jadi dia cuma nabi. Nah kenapa dilabeli sebagai pembuat kejahatan? Nah orang Kristen salah paham, dikira kejahatan itu kayak merampok, mencuri, enggak. Tapi kalau anda menyekutukan Isa dengan Allah, dengan Tuhannya, itu kejahatan terbesar, yaitu dihitung kafir, ada kekal neraka. Maka itulah kejahatan terbesar itu, yaitu murtad atau kafir atau menyekutukan Allah, itu kejahatan terbesar. Nggak ada ampunnya guys di neraka jahanam. Kalau anda mencuri masih bisa bertobat, kalau sudah murtad itu sudah luar biasa hukumnya guys. Nah ya kan. Nah tadi apa lagi ya, saya lupa guys. Oh ya, versi hadisnya mengatakan bahwa nanti dia turun kedua kalinya dia akan bunuh babi dan mematakan salib. Itu adalah sebagai simbol kalau dia tidak pernah ngajarkan itu gitu. Jadi dia akan mematakan salib. Dalam artian siapa yang ngajarin ini gitu kan? Aku tidak pernah ngajarkan untuk pakai salib gini gitu kan. Nah juga dia akan membunuh babi sebagai simbol. Kenapa kalian halalkan babi? Pan aku menyuruh kalian untuk jangan menyangka aku datang untuk menegakkan hukum Taurat, tapi kalian harus mengikutinya gitu. Karena aku datang untuk menggenapinya. Jadi aku menambah hukum Taurat itu. Jadi kalian harus ikuti hukum Taurat, itu haram makan babi gitu loh guys. Nah, dia makanya dia bunuh babi. Nah, dia turun nanti itu setelah adanya Imam Mahdi. Ingat, Imam Mahdi nanti akan berkuasa atas seluruh bumi, akan mendirikan pemerintahan, makanya Yesus bisa turun dengan aman. Kalau sekarang turun dia atau kemarin itu dia habis guys. Makanya dia harus diselamatkan oleh Allah ke langit ya. Karena kemudian dia dibunuh sama orang-orang Israel dan orang Romawi itu, maka diselamatkan dia. Nanti dia bisa menyampaikan ajarannya ketika sudah aman, sudah tenang dengan pemerintahan Imam Mahdi. Jadi dia tuh di backup oleh pemerintahan Imam Mahdi, baru dia bisa turun di atas menara putih Damaskus ya untuk menyampaikan ajaran yang benar, sehingga nanti orang-orang Kristen akan bertobat dan akan masuk Islam dan akan mengetahui bahwa dia cuma seorang nabi guys gitu loh, dan akan kembali sebagai hakim. Hal ini menunjukkan kuasa Isa. Nah, ingat ya, Isa mengatakan di Alkitab ya, apabila nanti anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian akan ikut bersama aku, akan menjadi hakim untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ya, jadi kalian kedua belas kepala suku Israel akan ikut bersama aku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi dia hanya akan menghakimi kedua belas suku Israel, ya, menghakimi. Nah, jadi dia hanya berhak atas kedua belas suku Israel. Nah, yang lain tuh nabinya juga masing-masing. Nabi Muhammad tuh ada menghakimi pengikutnya, Nabi Musa juga menghakimi pengikutnya gitu guys. Ini masing-masing itu adalah berkuasa atas umatnya masing-masing itu. Nah, Isa tidak berkuasa atas dosa dan kematian. Kenapa? Karena dia aja mati. Kalau dia mati, berarti dia nggak berkuasa atas kematian gitu. Orang yang berkuasa atas kematian itu adalah Allah, karena dia tidak pernah mati dan dia bisa mematikan dan menghidupkan. Isa dia dihidupkan, ya, bahkan dimatikan sama ciptaannya versi Alkitab gitu. Jadi sekali lagi dia nggak punya kuasa atas dosa dan kematian guys ya. Jadi buktinya adalah ya dia mengajarkan itu kan, orang yang berdosa haruslah dihukum. Itu bunyi hukum Taurat gitu ya.
Jadi bahkan orang itu ya, kata dia, kalau misalnya Anda sedang mau apa, mengadakan apa, mempersembahkan korban bakaran, tapi Anda ingat bahwa apa, saudara Anda masih sakit hati sama Anda, masih masih marah sama Anda harus tinggalkan dulu tuh ibadah bakaran itu ya, persembahan bakaran itu. Anda ada langit saudara Anda itu minta maaf ya, apa, damai lah, baru Anda lanjutkan lagi ibadah Anda, guys. Itu yang diajarkan beliau itu. Jadi sekali lagi memang dosa itu tanggung masing-masing kan. Nah, dia juga katakan ya, apa, sesungguhnya dosa bapak tidak ditanggung anaknya, dan apa, dosa anak tidak ditanggung bapaknya, guys. Itu kurang lebih gitu aja, tapi apa, tepatnya gitu, tapi kurang lebih begitu, guys. Jadi dosa itu tanggung masing-masing gitu. Atas dosa dan kematian, Isa Al-Masih tidak pernah berdosa, dan ia wafat untuk Ingat, dia pernah berusaha ya. Kenapa saya katakan gitu? Ada buka kitab Anda, wahai yang buat video ini ya. Dia mengutuk pohon ara. Dia katakan kan, terkutuklah engkau pohon ara. Padahal pohon ara itu adalah, ya, tidak ngerti apa-apa, guys ya. Ingat, pohon ara waktu dikutuk Yesus itu adalah supaya menjadi gugur ya. Itu waktu itu belum waktunya untuk musim berbuah pohon ara. Nah, Yesus marah karena nggak ada buahnya gitu. Jadi itu udah dosa, guys. Mengutuk pohon ara, padahal pohon ara itu belum waktunya untuk berbuah gitu. Berarti dia nggak bersalah pohon ara ini gitu kan. Nah, lalu dia juga dosa lain, misalnya kayak apa ya? Eh, apa lagi dosanya, guys ya? Dia pernah mencuri keledai. Dia waktu itu kan, kata dia kan, ambillah keledai itu, bawalah padaku. Apabila pemiliknya bertanya, katakan Tuhan meminjamnya. Itu mencuri nggak? Karena gini, kalau kita minjam itu, ya datangnya pemiliknya bilang pinjam, dapat izin pinjam, nggak boleh pinjam gitu. Tapi dia bilang ambil dulu. Kalau pemiliknya nampak dan bertanya, bilang Tuhan meminjamnya. Ini mencuri, guys gitu. Nah, jadi itu ada dua dosa ya. Ada yang lainnya gitu. Tapi ya sudahlah. Jadi satu dosa ada cukup. Jadi kalau dikatakan itu wafat melampaui dosa, seorang percaya kepadanya, itu bohong besar ya. Itu bohong besar. Ya, dia tidak pernah wafat untuk mengampuni dosa, karena dia belum wafat, guys ya. Jadi bagaimana bisa dia dikatakan untuk mengampuni dosa kalau dia wafat? Ternyata dia belum wafat gitu ya kan. Dia masih tugas, ingat, tugasnya adalah meneruskan ajaran sekalian nanti membunuh Dajjal, guys. mengampuni dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya Isa Al-Masih yang bisa menyelamatkan Anda dari neraka kekal. Salah ya. Tiap-tiap nabi ya itu adalah penyelamat ya. Karena ketika Isa belum ada, nggak mungkin orang bergantung pada Isa. Dia belum ada kan. Nah, orang bergantung pada siapa keselamatan? Pada Musa. Musa belum ada, pada siapa? Pada Daud dan sampai Ibrahim, sampai ke Adam, guys. Nah, setelah Isa, Anda bergantung pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Jadi masing-masing itu bergantung pada nabinya masing-masing, guys. Makanya diutus banyak nabi gitu kan. Kalau cuma satu nabi Isa, berarti dia jadi satu-satunya, dalam artian memang berlaku untuk seluruh zaman, tapi tidak ya. Tiap nabi adalah jalan menuju Anda surga untuk kekal dan selamat dari neraka, guys. Gitu, guys. Ingin tahu lebih dalam tentang Isa? Klik di sini untuk menonton video selanjutnya. Ini boleh bagi orang Kristen ya, ke Islam jangan. Kecuali kalau kayak saya nggak apa-apa, karena kepentingan saya untuk komentari dan meluruskan gitu, agar umat Islam tidak tersesat, karena ini berbahaya, guys. Ini sangat merusak akidah gitu. Dia berkedok seakan-akan Islam itu, Isa dan Islam, padahal ini murni buatan dari oknum Kristen, guys. Nah, ini berbahaya nih. Oke, sudah, saya akan maksimal berusaha untuk komentari setiap videonya. Jadi anak-anak bakal tahu, oh ternyata video ini rupanya salah doh, karena ada Bobby atau saya yang meluruskannya gitu. Jadi kan mereka bisa tahu, oh ternyata ini sesat gitu kan. Nah, itulah gunanya, guys. Jadi dukung saya terus ya, doakan saya semoga sehat terus, saya bisa terus menerus meluruskan sesuatu yang berusaha untuk mengisahkan dan memutarkan kita secara selubung ya. Ini adalah kristenisasi secara selubung. Kita harus selamatkan akidah dari generasi muda Islam kita agar tidak ditipu oleh orang-orang yang seperti ini, guys, yang licik gitu, mengadakan kristenisasi secara terselubung. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.